Oke. Matius 1. Langsung aja ya. Jam 11:63 ini. Orang udah baca waktu kita khotbah lalu kan. Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud dan anak Abraham. Waktu khotbah lalu kita bagi di ayat yang terakhir di perikop ini ya. 14 itu kan jarak 14. Sekarang kalau sudah baca akan silsilah dengan Yesus, ada yang harusnya tidak ditulis, tertulis di Alkitab, harusnya ada, tidak ditulis. Tentu Bapa di surga menghendaki demikian. Orang Israel dalam setiap penulisan mengutamakan orang laki-laki, itu adalah tipikal seperti itu. Walaupun memang barang karakter wanita untuk menunjukkan keaslian Israel atau apapun itu, sehingga ada beberapa nama yang harusnya tidak ada. Kalau orang baca di ayat 2, Abraham memperanakan Ishak. Oke? Normal kan? Ishak memperanakan Yakub. Tetapi di ayat selanjutnya ada orang-orang tertentu yang ditulis dalam Alkitab yang biasanya tidak ditulis. Oke. Itu mulai dari mana? Boleh buka, belajar sama-sama. Karena ini dikatakan kaum pembelajar. Boleh? Ada? Boleh dapat lihat di ayat Alkitab. Sekarang terbuka Matius 1. Sampai itu lah. Oke, selamat datang teman-teman. Oke, kita ulang karena baru mulai orang kita. Orang sekarang membaca yang Matius 1. Matius 1 tentang silsilah Yesus Kristus. Saya ulang lagi bahwa dalam kebiasaan orang Israel memang menulis itu setidak-tidaknya laki-laki utama. Kalau orang lihat di ayat ini kebanyakan laki-laki. Nah, tapi ada yang harusnya menurut kita bahasa harusnya tidak ada. Itu justru tertulis. Dan ada yang harusnya ada tapi tidak tertulis. Oke, yang harusnya tidak ada dan tertulis itu apa sama? Sama-sama. Rahab. Oke. Siapa lagi? Rut. Oke. Ada lagi? Di atas Rahab masih ada? Sebelum Rahab ada lagi satu orang. Tamar. Oke. Oke. Peres dan Serah. Oke. Itu nanti penjelasannya. Oke. Ada lagi? Ya, oke. Begitu jadi lengkap. Yang kebanyakan yang tidak tertulis tapi harusnya yang tertulis itu biasa banyak kali bahas dengan Pastor Jerry. Yoyakin kan? Yoyakin, Raja Yoyakin. Itu tanda tanya tuh hari dalam menyimpan sebenarnya apa yang harus kita tanya.
Kita tanya begini Pak Pastor Jerry, dalam penamaan orang Israel, mengapa ada yang kata Tuhan, ada yang pakai El, ada yang pakai Yahweh? Contoh Elimelek, El di muka, oke? Ismael, El. Tetapi ada yang pakai Yahweh. Apa misalnya apa? Yoyakin ya, Yoyakin. Boleh apa? Yekonya. Nah, pakai apa perbedaan itu? Nah, tapi Pastor Jerry belum jawab, sama tahu sebentar Pastor Jerry sudah inspirasi. Karena begini, yang tidak tertulis nama awalnya Elyakin, Raja Elyakin ini, dan diganti namanya oleh kalau tidak salah Raja Mesir, Firaun, Nekro kalau tidak salah. Jadi Yoyakin. Ketika diganti nama, apakah itu ada sebabnya atau bagaimana? Saya tidak punya keahlian untuk ini, mungkin susah Pastor Jerry kan. Tapi saya akan menjelaskan mengenai orang-orang yang seharusnya tidak ada menjadi ada. Untuk Peres dan Serah lewat dulu, baru ada. Jadi yang ada adalah para wanita ini: Tamar satu, Rut dua, Serah, Peres, bukan, Rahab, Batseba, dan terakhir paling akhir Mar. Oke, kita akan bahas orang-orang ini. Kalau ya, orang-orang ini kita bahas. Kalau Tamar, tahu siapa itu Tamar? Tamar adalah menantunya Yehuda. Yehuda tahu toh? Oke, menantunya Yehuda. Yehuda memiliki seorang anak. Istrinya namanya Tamar. Meninggal anak pertama ini, dan sebagai sistem orang Israel, pindah ke adiknya. Adiknya Tolan. Ini adik ini turun ranjang, cukup terkenal namanya Onan. Oke, sudah tahu lanjutannya. Akhirnya Onan ini tidak mau. Tuhan marah, matilah dia. Oke. Ada anak ketiga daripada Yehuda, namanya Shelah, tapi waktu itu masih kecil. Dan Yehuda berkata, tunggu sampai dia besar. Yehuda takut, jangan-jangan ketika kawin lagi dengan si Tamar, mati juga. Oke? Mati juga. Menurunlah sifat-sifat Yakub kepada Yehuda untuk menipu si Tamar. Dia nak kasih itu Shelah, Tamar. Singkat cerita, berpikirlah Tamar dan menjebak, menipu papa mantunya. Dalam keadaan tertentu, dia berpura-pura menjadi perempuan tidak benar, menjadi, dalam istilah Alkitab, pelacur bait, bukan bait Allah apa. Jadi ada bukit-bukit tempat peribadatan orang Filistin kalau tidak salah, di depan pintu itu di kota Timnah. Kota Timnah ini paling top waktu cerita Simpson dan Delilah. Oke, orang-orang yang sangat cantik memang, dan Yehuda pergi ke situ karena sebelumnya Yehuda mati istrinya. Yehuda ke situ dan terjadilah tipuan itu, akhirnya mengandung, berpura-pura menjadi perempuan sundal. Itu Tamar. Yang kedua, Rahab. Tahu Rahab? Oke, perempuan pelacur dari kota Yeriko. Ada dua pengintai sebelum menghancurkan Yeriko. Yosua menyuruh dua pengintai ini, entah kenapa Alkitab menulis mereka menginap di rumah Rahab. Oke.
Ketiga Rut. Oke. Adalah keluarga Elimelek. Di kitab Rut dikisahkan Elimelek dan Naomi meninggalkan Bethlehem karena ada kelaparan di Bethlehem. Dorang tinggalkan Bethlehem. Di sana ada dua anak daripada Mahlon dan Kilion, anak dari Elimelek. Nah, anak dari Elimelek ini, tunggu sebelum lanjut, Peres dan Serah melahirkan namanya Peres dan Serah, kembar. Makanya dua-dua ditulis. Oke. Keunikannya ditulis, harusnya anak pertama Serah. So keluar kong Peres terobos. Entah bagaimana Peres terobos, jadilah Peres anak pertama. Entah bagaimana, tapi so ditandai dengan tali kirmisi di tangan, di Serah. Tapi entah kenapa Peres yang duluan melihat bumi. Oke. Dan keturunan lanjut dari Peres. Makanya ditulis dulu karena kembar. Oke. Lanjut di mana tadi tuan? Di Rut Naomi. Matilah Elimelek. Kemudian Mahlon dan Kilion ini yang menikah dengan siapa? Orpa dan Rut. Oke. Mereka kembali dari Moab, kembali ke Bethlehem, tapi so mati dulu tuh Mahlon dan Kilion. Dorang pulang sebagai status tanpa suami. Keempat, Batseba. Batseba adalah istri Uria. Ini paling top, paling terasa, kemungkinan semua tahu. Dalam pengkhianatan atasan. Jadi pengkhianatan atasan sudah dari dulu. Uria adalah salah satu panglima Daud yang terpercaya, yang sangat ahli berperang, merupakan anak buah dari Yoab, dan andalan kalau search Uria di kitab Raja-Raja Patawan, merupakan salah satu daripada orang andalan Daud. Dan dijebak oleh Daud, akhirnya Daud bersama-sama dengan Batseba. Oke. Dan terakhir Maria. Maria sudah pernah bilang kan. Dari 5 orang ini, Tamar, Rahab, Rut, Batseba, dan Maria. Selain Maria, ini 4 ini sebelum dengan yang tertulis pasangannya, mereka sudah pernah menikah. Oke, toh? Dalam konteks istilah dari, walaupun mungkin tidak resmi, paling tidak si Rahab sudah menikah. Oke, sudah ada pasangannya. Kalau konteks firman Tuhan bahwa orang-orang yang dipilih Tuhan harus orang-orang suci tak tercela, cuma masuk Maria kan. Oke. Jadi sota sendiri Maria karena dia berbeda. Dari 4 ini apa yang berbeda dari 4 ini? Lalu 3 pernah menikah dan orang asing. Tetapi ada satu yang berbeda, yaitu Batseba. Mengapa dia berbeda? Karena dia tidak ditulis. Cari ke ada Batseba di. Yang ditulis adalah istri Uria. Oke. Tidak ditulis. Seperti biasa, kita selalu memulai dengan yang ada kejanggalan yang disisipkan oleh firman Tuhan. Oleh karena saya membahas mulai dari Uria. Oke. Uria yang luar biasa daripada Uria. Cerita Uria di 2 Samuel 11 ayat 15. Dia diberi kelonggaran oleh Daud ketika pulang, diberikan kelonggaran, basuhlah kakimu, pergi kembali ke rumahmu,
bersama istrimu. Karena di sosial senang, membawakan hadiah, atau orang baca, tetapi sampai kasih mabuk. So kasih mabuk, Uria nyandak berbalik ke tempat rumahnya. So disuruh basuh kaki. Orang Israel kalau so disuruh basuh kaki, itu artinya so istirahat. Uria menunjukkan kesatriannya. Uria menunjukkan tanggung jawabnya. Dia berkata, boleh baca 2 Samuel 11 ayat 15. Apa tuh udah tulis itu? Kita catat. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Terbunuh mati. Ini yang dikatakan oleh Uria, 2 mundur di ayat yang ke-11. Tadi kan ke-15, ayat yang ke-11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Ya, dia tidak akan melakukan hal itu karena memang Uria seperti itulah orangnya. Dia bertanggung jawab dan desain rencana daripada Daud ini memang luar biasa dan dia mati. Dari 5 tokoh yang saya baca tadi, mulai daripada Rahab sampai ke Maria, Urialah yang mati dalam puncak ceritanya. Rahabnya enggak, kamarnya enggak, Rahabnya enggak, Rutnya enggak, Maria enggak. Ini merupakan gambaran yang Tuhan taruh bahwa kegambaran Yesus Kristus, Tuhan menggantikan. Harusnya yang mati yang berbuat jahat siapa? Batseba. Ya. Karena Batseba ini dia tidak jujur kepada suaminya. Ketika mereka terjadi kejadian, dia tidak bilang Pak Uria. Harusnya dia bilang. Tetapi dia tidak jujur. Tetapi yang menerima hukuman adalah Uria. Ini gambaran tentang Yesus Kristus, bagaimana Tuhan Yesus menggantikan yang seharusnya mati. Sehingga dalam konteks ini memang sengaja Tuhan tulis Uria. Yang menarik lagi dari Uria ditulis dalam Alkitab. Ada beberapa Uria dalam Alkitab, ada kalau tidak salah imam atau nabi. Ada 3 mungkin Uria. Nama Uria, orang yang bernama Uria di dalam Alkitab, kalau saudara search di Alkitab. Tetapi dalam konteks Uria yang istri Batseba, yang istrinya Batseba, ditulis sebanyak 28 kali. Angka 28 itu muncul pada Keluaran 26, boleh baca. Ayat yang kedua. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. Panjang dari berapa hasta? 28 hasta. Panjang daripada tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta. Oke. Panjang dari tiap-tiap tenda haruslah 28. Kata Uria dalam konteks istri Batseba, saya sekali lagi, suami Batseba, sebanyak 28 kali ditulis. Angka 28 ini menunjuk pada ukuran 28 hasta. Saya baca tadi kan. Sampai sini belum ada sama yang judul kan ya, sebenarnya. Waktu judul ini siapa yang desain, Pak Stanley? DP judul. Yang desain DP flyer, sorry. Oh, Pasti.
Kakak ini apa ini? Tunggu kita buka 7 dulu. 7 dulu ini. Ini kan? Iya kan? Oke. Nah ini kan judulnya apa dulu? Last ini yang desain. Desain flyer bukan Desain flyer. Biasa kalau DP judul ini 14 ada sendiri DP warna. Last ini juga yang tentukan. Ada orang yang saya masukkan? Gitu. Kejadian 26 tadi, Keluaran 26 ayat 2 tadi. Balik di ayat pertama. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda, dari lenian halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmisi dengan ada kerupnya. Buatan ahli tenun haruslah kau buat semuanya itu. Ya, kemah suci buat begitu. Oke. Ada terjemahan lama? Teman-teman ada terjemahan lama? Ada? Oh. Ada. Yang terjemahan baru Ikoe. Oke, yang baca dari terjemahan lama. Yang terjemahan baru Ikoe, pas sama-sama. Oke. Yang ayat 1. Oke. Arakian. Maka adapun kemah sembahyang itu hendaklah kau perbuatkan dia 10 kain kelambu dan pada benang bisus Ya, terus yang dipintal dan yang berwarna biru laut. stop dulu. Oke. Kalau di terjemahan baru pakai apa? Biru laut. Kalau itu ungu. Ungu? Oke, lanjut. Dan ungu dan kirmisi. Stop dulu. Ungu pakai warna apa? Ungu. Kalau di terjemahan baru pakai warna apa? Yang kedua. ungu dan apa itu? Yang kedua. Hah? Ungu muda. Jadi satu ungu, Ungu muda. terjemahan lama biru laut. Ya, Oke. Baru ungu yang terjemahan lama pakai ungu muda. Ungu muda. Ungu toh. Oke. Yang ketiga Dan kirmisi. yang kirmisi. Jadi DP warna yang sebenarnya pakai terjemahan lama biru laut, ungu dan kirmisi. Kirmisi warna apa? Merah. Oke, 3 warna. Oke. Coba ini desain. Boleh buka? Oh, nggak ada. Ini. Coba. Itu warna ada 3 itu. Iya dong. Ada? Ada? Boleh? Buka di judul. Ada apa? Ada? Ada biru, udah biru. Saya tidak mengenal saudara. Kita tidak berkenal sudah. Oke. Merah dan biru. Iya. Sejujurnya tadi malam waktu kita, dan biru. karena kita pegang handphone setengah 10 pulang, kita bilang aduh so posting 14 ada habis kita 15 menit kita sudah dapat membaca karena itu masalah judul ini. Dari kemarin kita belum ada, kok kita bilang kenapa dia sama kan itu warna, sehingga kita tenang lagi dan kita ngantuk. Nanti boleh balikin jam 3 pagi. 3 pagi kita mulai susun khotbah ini bersama-sama menemani Inggris dan Prancis. Setelah main pertama, saya sudah menyusun 1 kata, Uria. Saya matikan televisi, lanjut bikin, pas main, satu sama. Ya, nanti selesai setengah 6. Karena saya kebingungan dengan judul, tetapi ini judul ini memberikan warna yang tepat dengan materi saya. Jadi pertama warna adalah biru laut, ungu dan kirmisi. Oke, tolong bercerita warna itu. Sekarang tolong bercerita. Biru laut sebetulnya lebih cocok kalau saya baca menurut ahli biru langit. Oke.
Ben Hur biru langit. Kita sudah mau pusing, yang penting ahli bilang begitu. Iya, itu laut depan. Orang bicara orang pertama. Jadi orang bicara orang pertama Tamar. Iya. Sinter dari matahari. Tamar. Saya menggunakan ilmu cocoklogi ditambah dengan cocokologis, ya, mudah-mudahan masuk. Tamar ketika dia melakukan itu harus sebagai seorang perempuan sundal harus pakai bayaran. Oke, boleh baca Jo? Di mana aku tadi? Kita harus tulis ini. Coba Kejadian 38 ayat 17. Kejadian 38 ayat 17. Jadi dia bilang harus ada bayaran, tetapi kan kebayaran itu dulu kan nggak pakai duit itu, nggak boleh transfer sama yang sekarang segala macam. Bayarannya karena belum boleh bawah itu bayaran, maka ada perjanjian. Boleh Ivan baca ayat 17. Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku, kata perempuan itu. Jawabnya ini Yehuda ya, jawab Yehuda. Oke, kata perempuan itu. Asal engkau memberikan Tanggungannya. Oke. Sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Nah, ini kambing domba mau kasih bayar. Mar dia waktu pergi kan, nyak bawa tuh dengan DP Tamang, siapa DP Tamang punya orang Adulam, nyak bawa kambing domba. Nah, apa sekarang? Ketika deal-dealan terjadi, pakai tanggungan. Ini tanggungan kalau bahasa terjemahan nama lebih bagus, petaruh, jaminan. Oke, jaminan. Maksudnya, saya tinggal pas tinggal KTP. Apa DP tanggungan? Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta Satu, cap meterai, kalungmu, kalung. Dua, dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Oke. Lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya. Yehuda kasih Tamar, maka ia menghampirinya. Oke, terjadi Perempuan ketika semua bayar, kita singkat ya. Oke. Ketika semua bayar, percaya juga kita terus baca ya. Ketika semua bayar, setan itu penaruh pulang ke Yehuda. Yehuda suruh patu di Tamar, ada situ dia nama siapa tuh suruh pak orang Adulam, pi ambil kita pe petaruh, pi ambil kita pe jaminan, kau bawa tuh kambing domba saya tukar. Karena dia cuma pura-pura hilang tuh Tamar. Dia sepasang bunyi. Dia simpan tuh cap meterai dan tongkat. Oke? Kalung, cap meterai dan kalung. Selanjutnya di ayat yang ke 24, coba 24. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Oke. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Dibakar, garis bawahi. Terus Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini. periksa. Terus. Yehuda belum bilang apa-apa. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, Bukan aku. tapi perempuan itulah yang benar, Bukan kita itu benar. karena memang aku tidak memberikan dia kepada Perempuan itu yang benar. anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan Oke, perempuan. sebelum. Bukan aku. Perempuan itu yang benar. Selanjutnya. Tetapi perempuan itu benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila, anakku. Oke, itu kita bilang tadi toh. Oke. Bukan Yehuda yang benar. Dia yang benar. Oke. Cap meterai dengan apa itu tadi? Kalung, tongkat. Ciri-ciri seorang yang punya, ya bos. Tetapi kalau ada cap meterai, itu ciri-ciri seorang yang punya kekuasaan. Atau apa itu kekuasaan yang satu, istilah kekuasaan yang bagus, kedaulatan. Cap meterai. Yusuf pakai itu
Waktu Ahasuerus dan Ester pakai itu. Kalau cap, sudah boleh mau dan gugat. Apa yang tacap di situ? Sudah tongkat begitu. Tongkat kalau Ahasuerus bilang begini Pak Ester, masuk. Makanya orang yang punya tongkat ada kekuasaan. Oke. Yehuda kasih dia kekuasaan. Dia kasih dia raja dalam diri, kasih ke Tamar. Tamar pegang untuk kekuasaan. Oke? Sehingga ciri-ciri raja ini sangat kuat dalam cerita ini. Dalam sementara cerita tentang warna ungu. Warna ungu melambangkan kekuasaan kerajaan. Orang yang memiliki kehormatan. Kalau sudah baca di Alkitab warna ungu, ada raja-raja Midian memakai jubah ungu. Ada itu. Kita sudah tulis, sudah mau panjang. Bila kali mana stop, kita stop nih. 1,5. Seperti biasa. Oke. Dan selanjutnya, ciri-ciri ini sangat kental, sehingga ini merupakan gambaran daripada Tuhan Yesus taruh dia kedaulatan tanpa orang, sehingga bukan orang yang jadi benar, bukan orang yang jadi salah, orang jadi benar. Makanya Yehuda bilang bukan aku, dialah yang benar. Kata benar di sini pakai kata kalau bahasa Ibrani kata benar biasa pakai sedekah. Sedekah tahu? Ya, tahu memberi. Sedekah. Kebenaran memang cuma sedekah. Kita orang nggak boleh usahakan kebenaran. Sedekah. Oke? Apakah ada gambaran tentang kerajaan? Coba kita baca Yehuda Kam. Coba Yehuda 49, Kejadian 49 ayat 10. Kita cuma tulis, maka kita tidak tahu. Tongkat kerajaan. Itu Oke? tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yehuda tidak akan beranjak tongkat kerajaan atau lambang pemerintahan. Betul tadi itu? Betul. Ada nubuatan tentang mirip-mirip ini? Tentang Yesus ada? Di mana itu? Yesaya 9 ayat 5 apa itu tulisannya? Bukan. Coba itu tuh. Kita tidak apa. Iya. Ada? Yesaya 9 ayat 5. Coba benar-benar itu. Yesaya berapa? 9 ayat 5. Sebab setiap sepatu tentara, Bukan. Berarti bukan. Salah. sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra kita. Ah, itu. Itu. Iya, itu. Oh iya. Itu ya. Ayat 7. 9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang Pemerintahan. Situ saja. Sepakat ya? Ini bicara tentang nubuatan tentang Yesus Kristus. Oke? Yesus Kristus dalam gambaran Yehuda tidak akan pernah beranjak tongkat pemerintahan atau lambang pemerintahan. Oke? Tidak akan beranjak dari Yehuda. Ketika Yehuda kasih Tamar tahu ini, dia yang harusnya di apa tadi? Harusnya kalau Dibakar. Ya. harusnya dibakar, disedekahkan Benar toh? menjadi benar. Oke? Biar yang benar. Gitu. Betul. Jadi pemerintahan seadakan ada cerita tentang ungu Tuhan Yesus? Ada? Hah? Boleh baca? Ada? Ada? Itu dipakai yang jubah Herodes. Oke, sambil teman-teman sas boleh cari akan jawab, kita nggak tulis. Di cerita
dorang mengolok-olok. Iya. Jadi kasih pakai. Cari ada jubah ungu. Oh iya. Jubah. Ada? Dia pakai jubah ungu. Kondong rangkaian. 15 ayat 17. Oke, baca dulu. Mereka mengenakan Mereka jubah mengenakan ungu kepadanya, menganyam suara kota duri dan menaruhnya di atas. Ada lagi. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Oke. Ada lagi. Soalnya itu kan ada 3 ayat. Iya, Ada iya. Nggak salah. Jadi Oke. mahkota ini dia berikut. Oke. Baca-baca. Mereka menghadap sebelum mahkota ini. Secara garis besar, dong kasih pakai Ungu. baju ungu. Jubah. Oh. Ayo, jubah ungu. Kasih mahkota duri. Karena itu lambang apa? Lambang raja. Lambang raja. Dia kan dorang olok-olok dia kalau bilang apa? Raja orang Yahudi. Apa? Raja orang Yahudi. Inilah Raja. raja orang Yahudi. Dong olok-olok. Karena seolah-olah Tuhan Yesus itu adalah raja. Dalam sampai situ Tuhan Yesus masih raja bohong-bohongan. Betul? Iya. Raja-rajaan. Kasih pakai. Karena baju ungu memang lambang raja. Oke. Baju ungu. Baju ungu adalah lambang raja. Raja. Biru muda. Biru muda. Di laut. Kan ada biru laut itu. Oke. Dia kasih pakai mahkota. Tetapi cerita ini tidak berhenti di situ. Sampai di sini masih raja-rajaan, masih raja bohongan. Ada suatu kali Pilatus suruh tulis apa itu? Inilah raja orang Yahudi dalam 3 bahasa. Yahudi, Aram, Latin. Ya. Kong datang tuh apa? Para apa ini? Prajurit. Bukan tuh orang Israel mahkamah agama. Imam-imam. Imam-imam. Aduh, ini boleh. Mesti tulis karena salah. Dia bilang dia raja, begitu. Nanti baca ya, cari juga ya, kita serang. Tapi Pilatus bilang apa yang sudah tertulis Biarkan saja. biarkan. Apa yang Ditulis. apa yang kutulis Biarkan saja. biarlah tertulis. Luar biasa. Dia bukan raja bohong-bohongan. Yesus benar-benar raja. Saat itu tertulis kata 3 bahasa dibaca oleh orang-orang sekitar waktu itu. Dengan 3 bahasa orang akan mengerti. Apa yang kutulis biarlah tertulis. Oke. Itu taman. Kedua, orang bercerita Rahab. Rahab mulai tadi adalah wanita pelacur. Entah kenapa dia baking nego. Entah kenapa juga Tuhan pakai ini orang ini. Kalau tadi dia bertipu tuh Tamar. Apa tipuan daripada Rahab? Kalau Tamar dari tipuan tadi dia tipu kan Pak Yehuda tuh. Oke. Dia buka kain janda kejandanya, dia ganti dengan begitu. Kalau ini apa Rahab tipuan? Di luar dia pelacur, dia menipu apa lagi? Iya, dia baru Pak Raja Yeriko. Oke, Raja Yeriko. Ada tuh 2 orang datang tadi. Oh, supiki. Padahal dia ada bahasa bunyi. Kalau Pak ini cocok contoh. Ada bahasa bunyi di atas. Nah, itu cuma di atas cuma bunga. Kita coba jual bunga, ada mangga di atas. Nah, ini contoh misalnya. Supiki, mau dicari kau naik pegunungan atau apa sama dia? Sudah kan itu boleh mereka. Dopi kejar. Cek gerbang tutup. Pagi-pagi dia turun melalui pagi-pagi dan sempat tidur turun disotok sampai turun. Oke? Dia turun tapi ada suatu perjanjian. Baca gimana itu perjanjian Rahab? Iya, tapi janjinya
Yosua berapa itu? Coba Yosua 2 ayat 18. Kita ada tulis ini, mata nggak tahu apa. Pokoknya ada tulis ayat-ayatnya. Yosua 2 ayat 18 apa ada tulis itu? Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi itu kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Oke. Supaya dia lolos, dia bilang, "Torang akan pegang janji, karena torang kita selesai lolos pangoni, kita apa dengan tapi balasan? Oh, begini, nggak memusnahkan asap, nggak kasih tunjung di jendela atau apa? Jendela rumah, tali kirmisi. Orang coba cerita warna kedua, kirmisi. Berarti tali warna Merah. sambil cari akan kata kekejian di Wahyu itu. Kekejian ada warna kirmisi, ada warna ungu. Di Pesas itu supaya sambil kita lanjut Di Wahyu. di Wahyu. 17. Apa? Ada? Dan berkunjung memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada sesuatu cawan emas, lalu dengan segala kekejian naik ke dari satu cawan. Oke. Terus Ada lagi ya 17 ayat 5 udah berikut. Dan pada dahinya Babel? tertulis suatu Iya. nama, Iya. suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. warna ungu dengan Kirmisi. kirmisi. Kebetulan dua orang ini kekejian dan persundaran. Hah? Iya. Betul toh? Yang kau bicarakan tadi pertama, Ungu. Tamar dan Rehan. tetapi ini warna Raja. kerajaan. Makanya duta raja. Ya. Nah, sekarang kita bicara kirmisi. Merah. Jadi ini warna yang Tuhan pakai juga. Tergantung sudut mana terang melihat. Oke, sekarang saya di kirmisi. Oke, betul. Jadi ungu dan ini sebetulnya warna kerajaan, dan karena Tuhan duta-duta kerajaan, dan pakai warna kirmisi. Kasih itu kirmisi, kasih warna merah Di jendela. supaya dapat lihat tanah. Karena lambang apa itu tadi? Darah. Kirmisi adalah, mungkin nanti teman-teman selalu belajar juga. Kirmisi itu warna diambil dari cacing. Cacing, ada cacing kermes atau cacing kirmis dalam bahasa Arab. DP telur-telur itu kalau nggak salah itu mau menghasilkan warna merah. Dan itu kuat itu warna merah itu. Karena kain kirmisi adalah kain-kain yang kuat. Jadi kalau dalam Amsal kalau nggak salah mau ada pakai baju mantel atau baju rangkap, itu sama kata dengan kirmisi. Kalau dia kain tipis, putus dong dua waktu gantung di Yeriho. Iya. Iya toh? Putus tuh tali. Ini kain kirmisi memang kuat, tebal. Jadi memang lihat dari jauh dapat lihat. Makanya orang kebanyakan menunjukkan menunjukkan kecantikan atau bahkan para wanita-wanita suka pakai bibir bukan warna kuning, merah, supaya memang dapat menonjol. Wanita-wanita Sunda kebanyakan dulu pakai warna merah, dulu bukan sekarang. Itu ada memang di Alkitab, baca juga, orang baca ini kita berdasarkan Alkitab, bukan yang sekarang. Jadi memang dapat lihat waktu tanda dosa itu terpampang jelas di depan. Dosa itu terpampang jelas, sehingga seharusnya ketika pertolongan itu tiba, kalau pertolongan tidak ada, kirmisi tidak ada, ini Rahab ini dimusnahkan. Di mana dimusnahkan? Yosua 6 ayat 17 coba. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu.
karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Ayat 25. Dita. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Dibiarkan hidup. Harusnya dimusnahkan. Selalu ini penghukuman yang berbeda yang dilambangkan di Perjanjian Lama. Harusnya dimusnahkan. Setelah ada tanda darah itu dibebaskan. Memang ini kirmisi ini dia lambang penebusan, lambang juga dosa. Makanya walaupun dosamu seperti kirmisi, kalau ajaran asli kan tidak pakai merah, kan kirmisi merah. Makanya di sini warna dibilang kirmisi, bukan warna merah. Iya toh, ini kan ada tulis orang bilang sini warna kirmisi, nggak bilang warna merah. Oke. Jadi walaupun dosamu seperti kirmisi, akan putih seperti kirmisi. Kirmisi akan putih seperti salju. Karena seperti salju di warna. Karena Tuhan bicara konteks warna. Oke? Harusnya Rahab ini dimusnahkan, tetapi karena ada lambang darah di situ, dia dibebaskan. Makanya dia di ayat 23. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu untuk membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Di mana dia ke tempat tinggal? Di luar perkemahan orang Israel. Oh, tunggu masuk dulu Pak, supaya konsentrasi. Om Kiki di dalam juga. Pas, panas Pak. Oke, ulang deh. Ulang tuh dari ayat 23 tadi. Jadi setelah Rahab bebas dari apa yang dinamakan dimusnahkan, ini yang terjadi. Ada yang 23. Ivan baca ulang. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya. Dibawa mereka keluar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Di luar perkemahan. Jadi di mana tuh Rahab tampak? Di luar perkemahan. So kasih ampun, so kasih bye-bye, so atur, so kasih selamat dari itu. Kita kira semua hidup sama-sama di luar perkemahan. Orang juga sama Pak, sebenarnya orang juga di luar perkemahan. Ya, karena kasih Yesus Kristus. Rahab sama, katanya sudah tali merah, tetap di luar perkemahan. Orang-orang yang di luar perkemahan bagi orang Israel apa semua? Orang-orang yang sakit kusta. Sakit kusta. Ada lagi? Orang yang najis mesti keluar karena dapat menajiskan bangsa. Jadi orang najis, orang sakit kusta, pemberontak, orang asing, semua di luar perkemahan. Luar perkemahan. Torang kalau di Israel sama. Torang di luar perkemahan. Ada istilah yang Om Jadi juga bilang, torang juga mungkin itu domba-domba di luar kandang. Torang di luar perkemahan. Torang bukan kandang Israel, torang di kandang di luar. Sama dengan Rahab. Sama. Ya? Goyim. Kaum goyim.
bahasa Indonesia kafir ya, kafir. Rahab sama, kaum goim. Tamar sama, kaum goim. Sama orang di luar perkemahan. Itulah yang didapat Rahab ketika menyelamatkan dua pengintai. Kunci kemenangan orang-orang Israel ketika menang dari Yeriko, ya ini Rahab ini. Tetapi orang dapat apa? Di luar perkemahan. Apa yang Tuhan lakukan? Supaya dia berada di dalam perkemahan. Ada? Apa yang dilakukan Tuhan kepada Rahab? Kita kasih kisi-kisi ya. Kasih apa teh kalau clue. Tuhan memberikan ikan kepada dia. Nah. Tadinya dia di luar, dia sudah tidak dimusnahkan, tetapi dia datang di Israel, tapi di luar perkemahan juga. Apa yang Tuhan lakukan sehingga Rahab masuk dalam hitungan perkemahan? Kasih ikan. Kasih ikan. Ikan apa tuh ikan apa yang tuh biasa mama kasih pak anak-anak supaya tinggi sama dengan kita. Ikan apa? Salmon. Ikan ayam. Suami dari Rahab siapa dia nama? Salmon. Suami dari Rahab siapa? Dia nama? Ditulis di Alkitab karena memperagak garis keturunan. Kok dia tidak ada lelaki? Siapa dia lelaki namanya? Itu orang ada cerita ini dan sampai sini belum tahu bahwa orang semua ada suami. Ini 4 orang ini sebelum suaminya yang tertulis ada suami. Berarti dia ada suami sekarang. Iya bukan sekarang, maksudnya dalam cerita ini. Siapa Rahab suami siapa? Salmon. Dapat buktikan? Betul salmon. Ikan salmon. Yang Tuhan buat para Rahab, dia dapat salmon. Entah kenapa salmon ini melihat ini istriku yang cantik, jujur, jelita, manis, tak bercacat celah. Salmon. Itu yang bilang. Kalau sok kawin dengan salmon pasti masuk kemahan. Ada yang saya lewat tadi itu Tamar. Tamar arti apa? Coba search di Alkitab. Tamar apa di arti? Ada? Kalau mau dapat Tamar artinya? Hah? Tamar. So lewat tadi kita baru dapat ini berarti. Putri tahu? Ada? Ada di Google dapat? Menantu dari ibu. Iya dari ibu dari 2 anaknya saudara kembar. Artinya kata Tamar. Cari. Ada namanya apa? Artinya apa? Sama dengan saya, diartikan manis dan sayang. Ada? Ada nggak? Ada. Oh, coba baca. Kalau pakai kacamata, jangan salah baca. Itu Tamar tadi, itu orang mundur Pak Tamar. Lantaran kita masih ada. Tadi orang bicara sampai baca nih. Orang udah bicara tentang orang-orang yang tidak harusnya ditulis di dalam Alkitab. Dalam silsilah Tuhan Yesus, orang baca sama dengan tutara waktu lalu di Matius 1 dan selanjutnya. Inilah silsilah Tuhan Yesus. Abraham memperanakan ini, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub dan seterusnya. Tetapi ada nama-nama istri yang ditulis tapi tidak semua.
Cuma ada tulis, yang tertulis adalah Tamar, Rahab, Rut, dan istri Uria, Batseba, tapi ditulis istri Uria, dan Maria. Yang so bahas istri Uria, Tamar, kalau sekarang Rahab, so ujung-ujung lagi, supaya dapat mengikuti. Mari kita ada mundur, karena masih ada Tamar apa DP arti. Baru sambil baca ini, Uria, kata Uria muncul 28 kali. 28 kali itu adalah angka ukuran daripada kemah suci. Di kemah suci harus di packing kelambu, pakai tenda yang ada 3 warna. Alkitab Perjanjian Baru menulis ungu tua, ungu muda, dan kirmisi. Tapi itu sebenarnya biru laut kalau pakai ejaan lama, tapi yang menurut kita baca itu warna biru langit. Dan ungu dan kirmisi. Oke, tolong balik ke Tamar dulu supaya ada tak isi sedikit di Tamar. Tamar apa diarti saudara? Hah? Pohon palem, palm tree. Oke. Kalau di di Perjanjian Baru apa ingat tuh palm tree? Iya. Apa? Menyambut Tuhan Yesus datang masuk ke kota Yerusalem. Menyambut Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, tertulis apa? Dielulukan. Boleh search pakai kata palem, boleh kata hosana. Keluar itu ayat itu. Mereka menyebut hosana. Don't taruh. Tamar. Iya. Oke, ada ayat itu supaya biar balik ke Tamar ulang sedikit. Ada. Yang ada hosana, kok ada palem. Yohanes 13. Oke, baca. Mereka mengambil daun dan palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Raja Israel. Raja ulang toh, orang balik ke Tamar ini tadi ya. Warna ungu adalah warna raja. Oke, sekarang tuh Rahab. Rahab artinya apa? Bahasa arti Rahab apa? Boleh dapat? Lebar atau besar? Lebar atau besar? Salmon? Jangan sempurna. Salmon apa berarti? 6 omega 6. Ada? Sambil mencari, orang buka Ibrani 11 ayat 31. Ibrani 11 ayat 31. Boleh baca. Yang lain baca siapkan Roma 4 ayat 5. Karena imam, Karena iman. iman. Karena iman, Maka Rahab, Rahab, perempuan surga itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. ini yang dipakai oleh orang-orang kebanyakan, bahwa mesti ada tindakan, mesti ada perbuatan. Dengan iman dia diselamatkan. Harus ada tindakan untuk menyelamatkan orang-orang. Sehingga bahwa kedaulatan Tuhan dalam memutihkan kirmisi itu terjadi kalau ada tindakan manusia. Oke? Ketika di luar perkemahan akan terjadi kalau ada tindakan manusia. Sedangkan tindakan daripada Rahab, dia tolong untuk kedua pengintai, tetap dia ditempatkan di luar perkemahan. Tindakan Rahab tidak berarti apa-apa kalau cuma dia pakai iman dia bisa sendiri. Harus pakai salmon. Salmon artinya, kalau bahasa Inggris garment. Apa itu? Garment. Baju. Pelindung. Kata salmon ini akar katanya
Kalau bahasa Inggris tulis coverlet. Baca cover. Iya. Cover. Kita takut dan kita salah. Membungkus atau menutupi. Tadi Roma 4 ayat 5 ada sedia tadi. Siapa yang buka? Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun bersih kepada dia yang membenarkan orang durhaka. Kasih kuat sedikit. Tetapi kasih kuat sedikit. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada dia yang membenarkan orang Ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada dia, oke, terus yang membenarkan orang durhaka, yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. imannya diperhitungkan karena percaya walau dia tidak bekerja. Ya, tulis begitu? Iya, oke, lanjut. So habis sampai ayat 7 ya. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Bukan berdasarkan perbuatannya. Oke. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Dan di cover dosa-dosanya. Tuhan kasih salmon. Betul. Kata daripada Rahab artinya tadi galuh, luas, lebar. Seberapa luas dan lebarnya nanti dosa. Tuhan punya cukup kain untuk menutupi itu. Oke. Manusia memang bila kita selesai maaf, marah. Itu yang terjadi. Bukan cuma kita begitu. Tapi Tuhan, Dia memiliki garmen yang besar untuk menutupi seberapa besarnya dosamu. Itu yang Tuhan bikin, makanya ditutupi pelanggaran. Walau di atas ditulis tidak bekerja hanya karena percaya. Oke. Warna merah. Rahab. Oke, soka 3 ini kan. Mau lanjut sejam 1 atau mau terus? Part 2. Lanjut atau mau terus? Oke, lanjut. Sequel 2. Lanjut atau mau terus? Lanjut. Oke, yang ketiga. Jadi sekarang tadi kirmisi itu adalah, jangan kita lupa, kalau menyucikan rumah, orang Israel mesti pakai kirmisi. Menyucikan rumah. Jadi memang kirmisi ini memang tanda, memang warna merah itu ketika dibubuhkan di peristiwa Paskah, memang itu mengcover, ya kan? Menutupi. Jadi walaupun di satu sisi merah adalah lambang dosa, di sisi lain Tuhan taruh tanda itu menutupi, sehingga Tuhan lihat itu tidak harus dimusnahkan, tidak di luar perkemahan, tetapi dia didatang masuk di dalam perkemahan. Oke, yang ketiga sekarang kan Rut, warna Kirmisi. tadi kirmisi kan. Rut Biru laut. biru laut, yang kita bilang lebih tepatnya biru langit. Oke, Rut, karena masih ada orang-orang baru datang, kita bilang juga secara singkat. Rut itu adalah menantu dari para Elimelek dan Naomi. Elimelek dan Naomi itu pergi ke luar Bethlehem menuju Moab karena kelaparan di Bethlehem, dan kembali walaupun hanya Naomi dan Rut yang kembali. Anak suami daripada Naomi, Elimelek, meninggal, dan kedua anak laki-laki Mahlon dan Kilion meninggal juga. Orpah kembali ke orang tuanya. Oke. Dari 3 tokoh yang Tuhan baca tadi, Uriah mati karena dia gambaran Tamar harusnya dibakar, selamat dibenarkan, ada sedekah di sana. Rahab harusnya dimusnahkan, tetapi hidup lagi, bukan saja di luar perkemahan, masuk dalam perkemahan. Rut sekarang. Rut, apakah ada ancaman kematian Rut? Ada enggak? Jangan menoleh ke belakang. Hah? Ada,
Jika sudah tua akan meninggal. Alas nafas. Ada ancaman kematian? Semua Ada? Coba cari ayat di mana Naomi dan Ruth bertangis-tangisan dengan Orpa. Ada? Boleh baca? Kamu. Ada? Katanya nak tulis. Ayat yang ke-11 dari pasal 1, kita baca aja kalau belum dapat supaya cepat. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anakku. Oke, lanjut Pak Ivan. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? 12. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Situ saja. Oke. Tadi Tamar ada salah kan Pak Ibu? ya, Rahab ada salah. ya, Dua ini lambang kekejian, lambang persundalan. ya. Yang orang bilang bagus nih Ruth, Maria. Bagus. Ruth ada salah kalau kita. Apa Ruth salah? Tidak mengakui negerinya. Apa? Ada? Dapat tahu? Ruth salah? Galuh? Dapat tahu? Ruth salahnya apa mana? Waktu kita kawin, setelah menikah, tapi Bapak bilang begini ke kita. Ini tapi Bapak ke filosofi pak kita. Mansai, kalau ngana boleh baku salah dengan apa mama kandung, jangan baku salah dengan apa mama mantu. Cuma itu tapi Bapak bilang. Betul. Betul ini perkataannya betul. Orpa dengaran. Pulanglah Orpa, Ruth. Yang pulang siapa? Ini Ruth anak mantu. Bukan kita yang bilang Ruth pedosa. Dua orang ini beda. Ruth Pamalawan. Padahal kalau dia tinggal kan dia terkait dengan Naomi. Putus itu apa? Naomi salah ada suruh pulang? Salah atau benar? Benar. Karena putus hubungan. Bukan. Karena anak sudah ada tuh. iya, Jadi itu putus hubungan. karena pernikahan sudah selesai. Bukan itu masalahnya. Karena dia akan hidup di luar perkemahan. Oh iya. Karena terhisap. Kan kalau ada anak kan terhisap. Iya. Kalau ada anak, taika dengan kebisi. Banyak orang banggakan Ruth. Makanya ada gereja nama Ruth. Ada orang nama Ruth. Madong tako si nama apa? Tamar. Rahab dong tako. Orpa dong tako. Sama semua. Tamar yang bagus. Tamar. Dengaran bapak mantu. Ruth juga Pamalawan. Dan Naomi bilang, saya mau hidup sebagai wanita asing. Ditulis ketika perbincangan antara Ruth dan Boaz. Ditulis itu. Dia bilang, mengapa Tuanku memberikan belas kasihan kepadaku, wanita asing. Itu di luar perkemahan. Makanya dia hanya memungut jelai-jelai yang jatuh dari orang yang memungut apa jelai, pemotong jelai atau penampi atau apa di penampi itu. Itu yang orang yang di muka, dia cuma ambil yang sisa.
Karena hukum Israel wajib untuk orang miskin dan orang asing. Dia dihargai sebagai orang asing. Ruth yang orang bangga-banggakan pamalawang mama mantu. Yang bilang Tante Yoni kan sesuai bukan kita. Karena Naomi tahu di sana dia akan diperlakukan dengan tidak baik. Naomi betul kan? Naomi betul toh? Pulanglah dan dia berkati. Biarlah Tuhan memberkati kamu sebagaimana kamu memperlakukan orang-orang yang aku kasihi, yang telah mati itu. Naomi memberkati. Tapi Ruth kepala batu. Kepala batu dia. Kepala nggak masuk hitungan. Nggak masuk hitungan. Percaya Ruth masuk hitungan dalam konteks awal ini? Percaya? Nggak masuk. Kita buktikan. Dia nggak mati. Hari ini tuh Naomi bilang. Dia sampai di Bethlehem, mana itu? Sobat diam tuh Naomi. So pastiu tuh Naomi. Dia bilang diam akan cerita ini perempuan nggak mengartis tuh. Ini di Bethlehem dorang mau jadi apa tong dua ini miskin malah tong dua-dua. Soalnya nggak ada apa-apa. Dan sampailah di ayat yang kedua. Mana itu? Oh, ayat yang pertama dulu. Mana itu? Ini ayat yang ke-21. Coba baca. Rut 1. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Ingat baik-baik. Tunggu. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Dorang pergi dalam kemiskinan. Oke? Dorang pergi dalam ketiadaan apa-apa. Oke? Dorang pergi kan gara-gara Israel kelaparan. Kok mana tuh penuh? Lengkap keluarga. Jadi dianggap keluarga lengkap. Pulang tetapi Dengan tangan kosong. Tetapi dengan Tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. kongrut apa dan? Ada orang banyak sakit hati kita dia pandang sebelah mata. Ruth bukan dia pandang sebelah mata, dia tengok. Mau masuk hitungan Ruth? Masuk perkemahan. Ruth baru baku janji, Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Hanya maut yang akan menceraikan. Bahasa terjemahan baru memisahkan. Bahasa perjanjian lama memang menceraikan, memisahkan. Ini kata-kata ini hanya ada di perjanjian pernikahan. Betul? Kalau kita rinci baku perjanjian pernikahan, karena dia mau terima Ivan mau baku mau, Ibu J baku mau. Ini Naomi yang mau sebenarnya. Ruth berjanji sendiri. Ruth serahkan DP diri untukmu Naomi, bangsamu bangsaku. Naomi apa dia bilang? Dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Dianya anggap, kalau dia anggap salah dia. Ya, karena dia memang pokoknya enggak ada. Dia yang mati, hanya Ruth yang tidak mati, dianggap tidak ada, tidak pernah ada. Karena akan ditolak. Goyim toh. Tidak ada. Orang sebenarnya tidak dianggap. Sebenarnya orang sama dengan Ruth, sama dengan Tamar tadi, sama Rahab. Mati, dimusnahkan, dibakar dan tidak dianggap. Perjanjian sepihak. Perjanjian sepihak. Dia bilang tidak hanya maut yang menceraikan aku
aku dan kamu Naomi. Apa bilang? Yehuda bilang tadi, Pak, tuh waktu periksa tuh dia kalung cap materai dengan tongkat. Bukan aku. Dialah yang benar. Karena aku tidak memberikan shelah kepadanya. Shelah kalau bahasa Inggris pakai petition. Kata petisi ini lebih dekat kepada permohonan perceraian. Dalam alam bawah sadar Yehuda, dia tidak memberikan permohonan perceraian kepada Tamar. Janji Rut sama, aku tidak akan menceraikanmu, Naomi. Bahasa perjanjian baru. Ketelanjangankah? Apalagi sama itu? Penderitaankah? Apa yang dapat menceraikan aku dari kasihmu? Tidak ada. Makanya tuh Shelah tidak pernah pergi ke Tamar, dan Rut orang yang berjanji kepada Naomi. Entah mengapa itu ada. Warna biru adalah warna kemuliaan. Raja ada dua. Raja dalam konteks kedaulatan yang orang baca di baju umum tadi, di Tamar ada tongkat, dan raja dalam konteks kemuliaan. Kalau di pemerintahan ada beberapa negara, misalnya Inggris, Malaysia, Thailand. Orang kepala pemerintahan dan kepala negara berbeda. Kepala pemerintahan lebih kepada kedaulatan, orang mengatur pemerintahan, orang keluar juga dengan berdaulat. Tetapi raja lebih pada mulia. Oke, dalam konteks tadi kita hubungkan Yesus Kristus dengan baju ungu. Ini Yesus Kristus dalam raja kemuliaan. Di mana Rut dipulihkan? Dia tidak mulia, buruk, kotor, dan diperlakukan tidak adil oleh mama mantunya Naomi. Oke? Dia memang tidak mati, tetapi dia tidak mulia. Konteks warna biru. Di mana dia dipulihkan namanya? Ketika dia menikah dengan Boas. Ini yang Boas lakukan kepada Rut sebelum menikah. Rut 2 ayat 14. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Jadi ini setelah bekerja, dia orang asing bapungu jelai. Boas panggil dia duduk makan di Boas. Ini Boas ini sedikit toki menurut kita. Dia adalah orang yang Taurat banget, tapi dia pakai makan orang asing. Ini bicara tentang kasih karunia. Ya. Dia harus tidak boleh semeja dengan Rut. Tak boleh. Dia makan roti seperti Tuhan Yesus makan roti sebelum dia naik Golgota. Dia memberikan perjanjian. Ini kata roti ini menyangkut penerimaan. Gong dia kasih suruh colo dicuka. Kalau Tuhan Yesus disalib, ada satu ayat itu kan? Oke? Gambaran tentang kematian Yesus sangat kuat. Orang Israel dalam kemah suci ada roti sajian kan? Pernah dengar? Ya, pakai alas warna biru. Roti sajian mengartikan roti kehadiran. Artinya kehadiran Tuhan. Kehadiran kemuliaan Tuhan di roti sajian. Ketika Boas dan Rut makan roti, bicara tentang kehadiran Tuhan. Warna biru bicara tentang kehadiran Tuhan. Mungkin waktu Boas dan Rut makan sudah ada alas warna biru. Tetapi dalam konteks orang Israel,
Kalau bicara roti sajian itu teralas banget. Bicara tentang kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengucap syukur, memecahkan roti di 5.000 orang itu, Tuhan Yesus bagaimana? Lalu Tuhan menengadah ke langit dan mengucap syukur. Mengapa hadap ke langit? Menghadap langit biru. Orang bicara biru. Orang Israel kalau berdoa sama dengan Tuhan Yesus, orang Israel dia melihat langit biru. Karena orang tahu di sanalah Bapa Yahweh ada. Di langit biru menyatakan kemuliaan. Imam itu harus ada plat di sini untuk berdoa dan ada rumbai-rumbai tali warna biru. Supaya kalau orang berdoa, orang Israel melihat ada Yahweh di langit biru. Makanya orang Israel berbendera warna biru. Ada tanda, ada harapan di sana. Ada kemuliaan. Kemuliaan sebuah bangsa itu di bendera. Kedaulatan orang Indonesia di Amerika tidak boleh apa-apa. Tetapi kalau bendera Indonesia ditampilkan sana, ada kemuliaan orang Indonesia di bendera. Makanya mengapa di olahragawan mati-matian? Karena kemuliaan bangsa. Masih ingat momen bulu tangkis Susi apa dia namanya? Susi Susanti dengan DP suami Alan Budi Kusuma waktu naik bendera kemuliaan Indonesia yang mulia. Itu orang Israel kemuliaan Bapa di bendera itu waktu naik. Cuma ada garis biru itu, langit biru. Ketika Boas mulai menerima Rut melalui roti, dan apa yang terjadi di Rut 4 ayat 15. Rut 4 ayat 15. Tadinya Rut ini tidak ada artinya apa-apa. Dan dialah ayat 15. Oke. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau. Sebab menantumu yang mengasihi engkau, dia tidak menceraikan, oke? Telah melahirkannya. Telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7. Menantu yang mengasihi engkau adalah perempuan yang lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Dari 7 anak laki-laki. Tadi jangankan harga sebelah mata, ini ada. Tetapi yang tadi-tadinya tidak ada, dimuliakan Tuhan. Karena apa? Penerimaan penerimaan Boas. Oke. Setelah dicatat Alkitab kata Rut kelima, Rut bilang, biarkan aku pergi memungut jelai. Siapa tahu ada orang yang berkemurahan hati, bermurah hati. Setelah kelima, angka kasih karunia, Rut bilang, ada orang yang berkasih karunia kepadaku. Boas adalah lambang kasih karunia. Oke. Warna biru tersampaikan. Sekarang bagaimana cara Boas akhirnya dia telah dihargai, Rut telah dihargai. Tetapi bagaimana cara Boas mengambil Rut? Jadi kalau orang baca di Rut 4 itu, dorang kalau mau apa? Jadi dorang mesti bilang kabarkan kepada tua-tua kota bahwa warisan dari Elimelek, warisan daripada Elimelek semua jual. Maka kasih di Obed bilang, Obed yang yang tawarkan, Boas, Obed itu anak. Boas tawarkan. Kalau tuh baca di ayat yang di pasal 4, kita singkat saja supaya kita. Maka akan ada orang yang menebus, disebut penebus. Tapi dorang ada hierarkinya.
Ada hierarki, mesti ini dulu, baru ini dulu. Boas nomor 2. Ada orang yang lebih berhak daripada Boas untuk menebus apa ya deh? Kalau istilah itu DP level itu kalau ditinju mandatori kan? Apa DP istilahnya? Jadi kalau mau tebus, misalnya mau tebus itu apa? So ada urutan. Ada tuh penebus itu yang seharusnya yang paling lebih pantas daripada Boas. Boas urutan kedua. Setelah bicara dengan tua-tua Israel, tuh penebus itu sudah ambil juga. Tolong baca juga supaya nyenak di awan-awan ini ceritanya ini. Kita lihat lapar deh ayat 5. Tetapi kata Boas, Ayo. Nah, itu tuh sebelumnya tuh yang harus 4 ayat 4. Ayat 4 dan 4 tuh. Bagian jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku. Lalu berkata Lea, aku akan menebusnya. Jadi Boas bilang Pak penebus, tebus itu hak milik. Bilang ke kita kalau nggak mau, soalnya kalau nggak mau kita mau tebus. Tetapi kalau nggak mau tebus, tebus. Ayat yang ke-5. Selamat siang. Tetapi kata Boas, pakai ini Jospeh, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku berharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Ini kurang ajar di Naomi ini. Dia jual terus 1 kali. 1 kali yang tanah. Nggak ada lagi siksa bagi kita. Beli tapi tanah. Bonus di samping dia. Kalau sekarang orang suka, orang Israel tidak. Orang Israel tidak. Jadi jangan taruh sekarang. Kalau sekarang coba. Laju sekali orang. Kalau dulu tidak bisa. Apa yang tuh penebus bilang? Itu tadi. Ada tadi merusakkan toh? Roti aja rusak. Roti rusak. Oh, bagaimana? Memang rusak. Ini ada penebus mau. Orang rusak sama dia Rut. Nah, ada orang mau selamat di surga. Makanya penebus itu bilang, nggak jadi. Begitu jika demikian. Kalau dia jika demikian, Rudolfo tidak boleh jadi itu. Ya, tidak bisa begitu. Ayat yang ke-7, lompat-lompat. Ada kebiasaan orang Israel setiap kali hendak menguatkan suatu perkara, seorang harus menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikan kepada orang lain. Demikian caranya orang mensahkan perkara Israel. Lalu ayat 8, penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Sah. Boas dapat beli, dapat memulihkan nama daripada Rut. Oke. Tapi sebenarnya bukan Rut yang dipulihkan namanya. Elimelek. Namanya ditegakkan. Di selanjutnya kamulah pada hari ini menjadi saksi segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan
nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Nama ditegakkan sama kata dengan nama dimuliakan. Oke? Boleh baca Ulangan 25 ayat 10. Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Baca ayat sebelumnya. Maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Sama yang tadi kan, tidak mau menegakkan. Nah, tidak mau menegakkan. Ini dia tidak membangun nama saudaranya. Jadi ada istri mati dari suami, kasus sama dengan itu tadi, itu tamat, oke? Dia tolak, tuh suami tolak. Itu suami PAD itu tolak, saudara suaminya tolak, dan dia masuk dalam orang-orang yang apa itu? Kaum yang ayat 8 tadi, ayat 10 tadi. Dan di antara orang Israel namanya harus disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Jadi orang-orang yang sama itu penebus pertama tadi masuk dalam kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Dia kasih lepas, biar dia sendiri, dia selepas, kita masuk situ. Karena kita tidak mau menebus, menegakkan nama saudaranya. Oke? Boas tidak. Kita ambil. Root bonus oke. Rusak sudah. Ambil sudah. Dia saya makan roti dia pulihkan nama Elimelek. Ya, bilang ayat terakhir ini Markus 1 ayat 7. Apa yang dia tulis? Markus 1 ayat 7. Boleh bacakan? Kita cuma tulis ini ada. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yesus dikatakan oleh Yohanes, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia Yesus adalah penebus yang benar-benar penebus, yang mau menegakkan nama. Kalau Yohanes dibuka, Tuhan Yesus kasut dalam konteks itu, Yesus adalah bagian dari kaum yang ditanggalkan kasutnya, adalah kaum yang tidak mau menebus. Yohanes bilang, aku tidak berani membuka kasutnya pun, aku tidak berani. Yesus adalah penebus yang menegakkan nama Elimelek. God is king. Elimelek artinya Allah itu raja. Ungu raja, merah raja, biru raja, menegakkan nama Yesus. Orang-orang yang bagian dari orang-orang yang ditebus, tentu orang-orang yang tidak menanggalkan kasutnya, yang tidak menegakkan raja. Mau lanjut? Part 2. Setengah 2. Part 2. Part 2. Oke. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, boleh melebar ke judul 14 Adar. Pas. 14 Adar. Ketika Esther menghadap Raja Ahasveros, dia bilang, kami adalah bangsa yang terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. 14 Adar, momen bangsa yang terjual itu konteks Israel, keluar dari kata dipunahkan, dibunuh, dibinasakan, setingkat dengan dibakar, dimusnahkan, dan tidak dianggap. Datang terang itu memulihkan. Esther datang, artinya star. Datang terang itu yang harusnya ditimpakan kepada orang Israel,
sebab sama orang di luar perkemahan ketika Yesus datang, maka dibilang ke gembala-gembala juru selamat, penebus itu datang, penebus yang nyak mau lari, nyak mau ke sana. Orang-orang di luar perkemahan masuk dalam. Ada pertanyaan lagi?